Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari Senin ya, jam 9.30 pagi. Ya, kita sedikit melihat berita di Amerika ya. Di Amerika sendiri masih jam 9 malam ya. Jadi masih hari Minggu jam 9 malam. Amerika ini memperingatkan akan terjadinya akan meluasnya perang di Timur Tengah ya. Ini akibat daripada penyerangan Hamas atau perang Hamas melawan Israel. Sekarang konsentrasi perang ada di Gaza. Gaza itu penduduknya sekitar 2,6 juta dan yang tewas di sana sekitar hampir 10 ribuan ya. Tuh, terutama anak-anak. Ya, anak-anak sudah sekitar hampir 3.000 yang tewas ya. Nah, ini luka-luka semua. Jadi ini ritual Israel untuk membunuh anak-anak Palestina ya. Hampir setiap tahun atau 2 tahun sekali. Jadi seperti Firaun juga. Jadi membunuh anak-anak. Nah, ini ritual Israel ya, hampir setahun 2 tahun sekali anak-anak menjadi targetnya ya. Sekitar 2.000 hampir 3.000 lah informasinya bahwa anak-anak yang tewas di Gaza ya. Ini CNN ya. Jadi Amerika sendiri sangat mengkhawatirkan perang itu akan meluas ke Timur Tengah ya. Nah, berikutnya di Washington Post. Wah, ini dia, Israel membombardir Gaza dari udara dan dari darat. Jadi bantuan ini kemanusiaan segera diluncurkan kembali ya, atau lebih banyak lagi. Ini Washington Post. Kita lihat USA itu di hampir semua koran di Amerika atau berita online Amerika itu tentang perang di antara Israel dan Hamas Palestina. Itu storm plane from Israel. Jadi di Rusia sendiri itu masyarakat memblokade atau juga mendatangi ke airport ya. Jadi pesawat-pesawat dari Israel itu ke airport sudah mulai diganggu oleh masyarakat di Rusia. 3.200 anak-anak dikhawatirkan tewas di Gaza dengan penduduk 2,6 juta orang. Katakan 1 jutanya anak-anak, hanya 3.200 anak-anak telah tewas. Sekarang bagaimana dampaknya ke harga minyak? Nah, ini harga minyak mentah nampak masih stabil ya. Jadi harga minyak mentah itu stabil. Ini di atas harga minyak. Jadi belum berdampak sangat signifikan. Tapi apabila perang ini meluas, ini akan dampaknya luar biasa pada harga minyak ya. Atau perang ini akan berlanjut sampai katakan 2 minggu ke depan. Nah, harga minyak mulai akan naik ya. Seperti awalnya perang antara Rusia dengan Ukraina, harga minyak naik, gas naik, berikutnya juga harga komoditas gandum, beras ikut naik ya, dan terjadi berpotensi krisis ekonomi global dan juga krisis kemanusiaan global ya. Nah, berikutnya dampak kepada nilai tukar yen ya. Ini karena umumnya negara industri seperti Jepang itu tergantung dengan harga minyak ya, minyak dan gas batu bara. Nah, ini mata uang yen mulai melemah ya, pernah mencapai minggu lalu ini 150. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau apabila terus melemah mata uang yen sampai 200, rupiah akan ikut terbawa juga ya gitu. Jadi kita lihat nilai tukar rupiah pagi ini 15.920 itu harga nilai tukar rupiah ya pagi ini. Jadi ini kadang-kadang terpotong juga ya.
Pagi ini harga nilai $1 itu diperdagangkan sekitar 15.920, melemah ya. Ini karena pertama-tama faktor kekhawatiran perang juga ya. Jadi ada dua perang ini yang diperkirakan akan meluas. Perang Rusia dengan Ukraina akan meluas ke Asia Timur, Korea Selatan dengan Korea Utara. Kalau perang di Timur Tengah ini antara Palestina dengan Israel ini dikhawatirkan, Amerika sudah mulai mengkhawatirkan ya, akan meluasnya perang ini ke semua Timur Tengah, karena di sini banyak campur tangan Amerika juga dan juga campur tangan Rusia ya. Blok Rusia ini ada Iran, ada Hizbollah, ada juga Turki ikut-ikutan. Sedangkan Turki itu termasuk negara Uni Eropa ya. Nah, ini dampaknya ke Indonesia akibat dari mata uang yen melemah, rupiah juga melemah ya. Nah, warga bagaimana nih, warganet nih yang nggak tahu urusan apa-apa dah pokoknya, dampaknya bagaimana? Solusinya warganetnya akan sebaiknya super hemat, sangat berhemat, yang nggak perlu jangan dibelanjakan ya. Jadi hanya sembako aja dulu, minimum pendapatannya atau gajinya itu dihemat sekitar 10-15% per bulan ya, karena situasi sudah tidak menentu. Kalau rupiah ini melemah sampai 16.000, dia langsung loncat ke 17.000 cepat, dengan cepatnya ke 17.000 ya, udah panik itu ya, karena situasi politik di dalam negeri juga tidak menentu, mendekati pemilu itu sekitar bulan Februari akhir ya. Nah, ini kan udah tinggal 4 bulan lagi, jadi situasi tidak menentu siapa pemenangnya gitu loh ya. Jadi presiden berikutnya siapa gitu, dan setelah terpilih presiden berikutnya itu kan pelantikan Oktober. Nah, itu mengundang ketidakpastian lagi ya. Berikutnya lagi setelah presiden dilantik, nah ditunggu langkahnya 100 hari lagi, karena konsolidasi dari partai-partai pendukung ya, baik di DPR maupun juga di pemerintahan. Jadi ketidakpastian lagi 100 hari berarti 3 bulan. Jadi ketidakpastian politik ini dan ekonomi sampai dengan setahun ke depan ya. Sehingga masyarakat, warganet, teman-teman harus berhemat ya, karena harga-harga juga tidak stabil. Kalau kita lihat ke depan ini ada Natal dan Tahun Baru, itu udah pasti harga sembako naik. Berikutnya 4 bulan berikutnya di 2024 setelah pemilu, Lebaran ya. Jadi bulan puasa itu sudah naik harga-harga ya. Jadi warganet harus berpikir juga 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi kuncinya super hemat ya, minimum pendapatannya 10-20% dihemat ya. Oke, begitu aja. Jadi berita dari Amerika sangat khawatir dengan meluasnya perang di Timur Tengah, dan kemungkinan akan membuat harga minyak ini akan kembali naik ya, di atas $100 per barrel. Ini harga minyak ini nih. Nah, apabila perang ini sampai katakan akhir bulan ini tidak selesai juga, tidak ada yang mengalah, nah ini bahaya bagi Indonesia. Harga minyak naik, rupiah melemah ya. Ini 19.20, 15.920 ya, pagi ini jam 9.30. Ini berpotensi pagi ini kalau di money changer atau di bank sudah 16.000, mungkin 16.100 kali ya, bisa jadi seperti itu siang-siang nanti. Jadi warganet, sekali lagi, berhemat kunci suksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.